one. Kekuasaannya membentang di 17 negara bagian. Meksiko sudah dicengkramnya. Bisnis narkoba menjadi motor penggeraknya. Inilah kisah kartel Sinaloa, aliansi beberapa gembong narkoba besar di Meksiko yang berkumpul, bersatu, dan menjadi momok menakutkan. Sejarah kartel Guadalajara. Negara bagian Sinaloa telah lama menjadi pusat barang selundupan dan sentra penanaman ganja dan opium di Meksiko. Hampir semua organisasi perdagangan di Meksiko berasal dari wilayah tersebut. Kartel Sinaloa juga berangkat dari wilayah ini. Mereka berasal dari keluarga petani kecil yang tinggal di bagian pedesaan negara bagian itu. Salah satu orang pertama yang memperdagangkan ganja dalam jumlah besar adalah Pedro Ovilas. Dia mengajak anak temannya, Joaquin Guzman Lora alias El Chapo, ke dalam bisnis tersebut. Pada akhir 1970, sejumlah bos kriminal beserta anak buahnya bergabung dengan Kartel Guadalajara di negara bagian Jalisco. Kartel Guadalajara dipimpin oleh Miguel Angel Felix Gallardo, dibantu oleh kedua tangan kanannya, Rafael Caro Quintero dan Ernesto Fonseca Crio. Seiring berjalannya waktu, Kartel Guadalajara tak hanya memperdagangkan ganja, namun juga kokain dari Kolombia. Bekerja sama dengan Juan Ramon Mata Blastros dari Honduras, kartel Guadalajara berhasil menjalin koneksi dengan kartel Medellín di Kolombia yang dipimpin Pablo Escobar. Mata Blastros beroperasi sebagai perantara utama tokoh kriminal antara Meksiko dan Kolombia, khususnya kartel Medellín dan kartel Guadalajara. Namun, kartel Guadalajara perlahan-lahan mengalami kemunduran setelah membunuh agen administrasi penegakan narkoba AS, Dea Enrique Camarena alias Kiki pada ke-1985. Kematian Kiki adalah awal dari kehancuran kartel Guadalajara. Tekanan AS memaksa pihak berwenang Meksiko untuk bertindak, dan para pemimpin kartel melarikan diri. Lahirnya kartel Sinaloa. Faksi-faksi dari kartel Guadalajara yang tersisa saling berselisih dan mendirikan kartel sendiri yang berbasis di berbagai negara bagian Meksiko. Arellano Felix bersaudara mendirikan kartel di Tijuana. Keluarga Crio Fuentes mengambil alih Juarez. El Chapo dan rekannya, Hector Luis Palma Salazar, tetap tinggal di Sinaloa dan mendirikan kartel Sinaloa. Setelah mendirikan kartel sendiri, pertempuran antara kartel-kartel segera dimulai. Pertempuran antar kartel. Pada November tahun 1992, El Chapo mengirim 40 pria bersenjata untuk menyerang sebuah faksi dari kartel Tijuana di Puerto Vallarta, menewaskan 9 orang. Kartel Tijuana menanggapi serangan tersebut dengan mencoba membunuh El Chapo di Bandara Guadalajara pada ke-1993. Dalam upaya pembunuhan tersebut, kartel Tijuana gagal mengeksekusi El Chapo dan justru membunuh seorang kardinal Meksiko. Kartel Sinaloa juga dikenal kejam karena tak ragu menculik, menyiksa, dan membantai anggota geng kriminal saingan. Beberapa kekejaman yang dilakukan kartel ini, seperti memutilasi korban, merendam korban dengan cairan asam, membunuh korban dengan cara membakar, hingga menguliti korban. El Chapo sempat melarikan diri ke Guatemala, di mana dia ditangkap 2 pekan kemudian. Palma Salazar ditangkap pada ke-1995. Meski El Chapo ditangkap, operasional kartel Sinaloa dijalankan saudara laki-laki El Chapo. El Chapo sendiri tetap mempertahankan kendali dari penjara, menyampaikan pesan melalui pengacaranya. Akhir riwayat El Chapo, pada 2001, dia melarikan diri dari penjara dan langsung mengambil peran kepemimpinan sentral dalam kartel Sinaloa. Setelah itu, El Chapo berhasil ditangkap lagi dan dia berhasil melarikan diri lagi. Hingga akhirnya, El Chapo ditangkap pada 2016 di Meksiko. El Chapo kemudian diekstradisi ke AS dan pada 2019, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Diekstradisinya El Chapo ke AS memicu gelombang kekerasan di dalam tubuh kartel Sinaloa karena perebutan kekuasaan internal. Di luar, kelompok-kelompok lain berusaha melemahkan kartel Sinaloa guna memperluas pengaruh mereka. Mumpung El Chapo di AS, sebelum ditangkap dan diekstradisi ke AS, El Chapo menjadi pimpinan kartel Sinaloa.
yang paling terlihat meski dia berbagi peran dengan Ismael Zambada Garcia alias El Mayo dan Juan Jose Esparragosa Moreno alias El Azul. Penangkapan El Chapo dan kemudian ekstradisi ke AS tampaknya telah memicu pertempuran internal. Untuk mengontrol organisasi, El Chapo dijatuhi hukuman seumur hidup. Kepemimpinan kartel Sinaloa Kemingkan telah diambil alih El Mayo dan anak-anak El Chapo, yang secara kolektif dikenal sebagai Los Capitos.